Baik, terima kasih masih di Halo Palembang dan kita lanjutkan lagi. Ini dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Reza dan juga ada Pak Tri Agus. Iya. Nah, Pak, untuk ada beberapa masalah yang terjadi di beberapa hari belakangan ini, Pak. Cak mana Pak adakah sosialisasi yang dilakukan oleh dua instansi yang terkait, Pak? Ya, baik. Kalau kami pertama kami data-data yang kami punya kami sharing secara online gitu ya. Di apa namanya di website yang bisa dilihat oleh masyarakat secara terbuka. Kemudian yang kedua kita juga mensosialisasikan dengan pihak terkait supaya kita bisa mengambil tindakan yang cepat terutama untuk apa namanya menanggulangi keresahan masyarakat yang berkaitan dengan itu. Nah kalau masyarakat sendiri mereka karena kan kita sekarang punya handphone dan sebagainya akses dengan apa namanya data itu sangat cepat, terutama data yang real time dari BMKG kemudian dari kami juga cepat beredar biasanya. Apalagi di media sosial itu cepat cepat sekali. Pak, untuk standar udara yang sehat itu seperti apa sih Pak? Kalau di ruangan ini sehat? Ya, kalau kita itu ada standar udara namanya ISPO, Indeks Standar Pencemar Udara yang kita berlakukan itu untuk mengukur kualitas udara ambien namanya. Udara ambien itu udara yang berada di luar ruangan. Nah, udara itu ada standarnya itu ada 5 kategori. Yang pertama kita pakai angka 0 sampai 50 itu termasuk baik. Yang ini tidak akan mempengaruhi sama sekali kualitas hidup kita. Yang kedua dari 51 sampai 100 ini sedang. Yang ini sedang ini masih dikategorikan baik, cuma akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan orang-orang yang sensitif, bukan orang-orang sih, makhluk hidup yang sensitif. Nah, terus yang ketiga tidak sehat, mulai dari 100 sampai 199. Nah, di atas 200 sampai 300 sangat tidak sehat. Dan terakhir di atas 300 berbahaya. Nah, 5 kategori inilah yang apa namanya selalu dipantau oleh kami berkoordinasi dengan dinas. Kalau Palembang kemarin sampai 600 nggak Pak? Tidak saya baca di. Tidak sampai ISPO-nya nggak pernah sampai segitu Mas. 600. Kita paling tinggi sekitar 270-an sekian. Dan dia selalu fluktuatif. Kita apa namanya yang seminggu yang terakhir ya, kalau data kita yang terakhir ini 170 malah 177-an dalam 6 hari yang terakhir ini. Kalau dibanding dengan Jambi Pak yang terdekat saja, kalau kualitas udara kita lebih bagus atau lebih bagus mereka? Kalau dibandingkan mereka kan mereka itu pekatnya itu agak lebih lama dibandingkan kita. Kalau kita kan paling pekatnya itu 3 jam, 2 jam, 3 jam lah ya kisaran. Kalau mereka itu di atas 4 jam. Sehingga kualitas udaranya pasti lebih baik kita dibandingkan mereka. Betul. Berarti kita cuma ada di level tidak sehat ya Pak, tidak sampai di berbahaya ya Pak. Tidak pernah nyampe ke berbahaya. Nah, ini yang lebih akurat dibanding apa yang kita telan mentah-mentah ya Pak ya di sosial media itu. Sampai 631,175 Palembang berbahaya. Ya itu mungkin jam-jam tertentu yang peringkat lomba Pak, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Ya. Ini siapa yang bikin ini ya? Gitu. Tuh tanya langsung sama lingkungan hidup. Jadi kita tidak harus serta-merta cepat menyerap informasi kita baca di sosial media ya Pak ya. Ya itulah karena kan memang kalau data yang salah diterjemahkan dan kita langsung kita terjemahkan secara tanpa pengetahuan, khawatirnya itu timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat. Makanya masyarakat khawatir, makanya banyak di media sosial itu dalam tanda kutip tinggalkan kota bla 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 karena kondisi sudah seperti ini. Padahal itu kan cuma terjadi jam-jam tertentu. Nah kalau ini dari adanya ditambahkan ada Pak Cak Mano cara untuk mengetahui udara sehat atau tidaknya dari BMKG. Ya baik Mbak. Seperti kita ketahui yang kita ada alat namanya PM10 di daerah Kenten, itu selalu kita publish di web kami di bmkg.go.id. Itu selalu untuk wilayah seluruh Indonesia kita ada di semua PM10 di situ. Kemudian untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri kita selalu ada juga kita publish juga baik di Instagram kita, di web kami sendiri ada web Sumatera Selatan. Pada saat hari ini seperti apa PM10-nya, kemudian juga kondisi asap, jarak pandang kita juga berapa. Kita di Stamet SMB 2 juga memberikan informasi ke pihak bandara
per 30 menit untuk visibility kita data cuaca seperti yang kemarin telah terjadi pada hari Senin. Itu visibility kita atau jarak pandang kita kurang dari 800 meter. Oleh sebab itulah banyak kemarin pesawat-pesawat banyak yang delay yang hari Senin kemarin. Kemudian hari Selasa sudah mulai membaik, sampai sekarang lebih baik lagi. Oke. Nah Pak, kalau untuk dari lingkungan hidup lagi nih, sebelum kita waktu sudah tidak banyak lagi nih Pak, untuk apakah kemarin berita yang hoax tadi ya Pak ya, seperti kualitas udara nomor 1 berbahaya, apakah dari kita, pihak instansi kita dari lingkungan hidup itu tidak begitu cepat memberikan informasi bahwa udara kita tidak seperti itu? Ya, kalau informasi yang kita sampaikan, makanya kan kemarin waktu Mas mungkin teman-teman wartawan juga diundang oleh Kapolda ya, kita dilakukan sinkronisasi data supaya data yang beredar di masyarakat jangan sampai membingungkan masyarakat waktu itu. Nah, ketika sudah disinkronisasi data, kita sepakati bahwa yang dikeluarkan untuk ISPU dari Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan teman-teman BMKG itu menyampaikan data konsentrasi PM10. Betul. Nah, data ini memang seperti saya bilang tadi mempunyai fungsi masing-masing. Kalau kami data harian yang itu menunjukkan kualitas udara per hari itu. Nah, tapi kalau kita mau mengetahui jam berapa kita sebaiknya di dalam rumah, jangan keluar rumah. Nah, data BMKG yang kita pakai. Jadi data BMKG itu memperlihatkan jam-jam yang berbahaya, misalnya antara jam 4, 5, 6 subuh yang menunjukkan PM10-nya dalam kondisi tinggi. Nah, itulah yang data yang bisa dipakai oleh masyarakat. Oh, berarti ASI aman dong. ASI kan nggak bangun siang terus Pak. Nah, iya. Jam 9, jam 10 gadis Pak Tri. Iya, bangun siang ya. Iya, bangun siang. Karena galak ini Pak, galak minum kopi tuh kan, jadi galak tidur tuh galak larut malam. Oh, Bisa juga menghindari asap, Iya. bangunnya siang ya. Pak, kalau untuk masyarakat mengetahui proses udara Palembang ini di mana Pak? Mereka bisa mengakses di websitenya KLHK, www.menhk.go.id. Di situ masyarakat bisa melihat stasiunnya Kota Palembang. Betul. Jadi atau mereka bisa melihat secara real time berada yang di simpang 5 DPRD provinsi. Oke. Itu nanti bisa mereka lihat secara nyata di situ. Nah Pak, sedikit lagi Pak, kalau di Palembang ini kan mungkin daerah Kertapati atau daerah-daerah yang dekat Pusri. Kalau di Palembang ini udara yang di daerah mana Pak? Udara yang menurut Bapak kayaknya kurang baik lingkungannya? Kalau di hari-hari biasa ya, itu daerah-daerah yang kita itu yang mewaspadai daerah yang transportasinya sangat padat. Banyak. Okay. Kemudian daerah-daerah yang ada perindustrian yang Pabrik. di situ ya, industri di situ yang mungkin ada, kita bisa bilang padat perindustrian, seperti misalnya di daerah Pusri itu ada 2-3 perusahaan di situ, ada PLN, ada Pusri, ada perusahaan karet di situ. Nah, sebagian juga di daerah perkantoran. Daerah perkantoran ini juga karena kan kendaraan juga agak lumayan banyak di daerah perkantoran. Betul. Ada Pak yang nak lingkungan bersih udara, asli nak tinggal di tengah-tengah punti kayu Pak katanya. Oh iya. Dekat rumah Pak Tri. Biar sejuk ya udah. Oke. Pak Tri, mungkin terakhir ini Pak, himbauan kepada masyarakat Pak. Iya. Baik, pada masyarakat kami informasikan sebentar lagi kita musim kemarau akan berakhir pada bulan Oktober minggu terakhir. Kemudian juga akan masuk musim hujan pada akhir minggu Oktober. Yang perlu diwaspadai pada musim kemarau ini adalah kami himbau kepada masyarakat tetap menjaga kondisi, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar lahan, kemudian jangan membakar sampah sembarangan juga, yang bisa mengakibatkan terjadinya asap yang sangat mengganggu di wilayah kita. Baik. Kemudian di musim hujan nanti pada bulan November kami sudah mewarning dari sekarang bahwa harus berhati-hati karena hujan pada bulan depan, bulan November cukup lumayan, intensitasnya agak tinggi, yang kita khawatirkan akan terjadi banjir. Oleh sebab itu masyarakat bersiap-siap jangan sampai membuang sampah sembarangan. Oke, ada yang ingin ditambahkan dari lingkungan hidup Pak, himbauannya? Ya, saya cuma menambahkan saja kepada masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita seperti kata Pak Tri tadi. Kemudian juga
mari kita bijaksana di dalam menggunakan semua data informasi yang beredar di tengah masyarakat. Kalau ada hal-hal yang menjadi keraguan bagi masyarakat, mari merujuk kepada pemerintah setempat supaya data-data itu bisa diberikan pertama kesahihan yang paling utama, kemudian mungkin penerjemahan gitu ya. Penerjemahan ini supaya tidak ada terjadi kepanikan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga terutama cuaca ini kan sangat mempengaruhi kondisi kehidupan kita sehari-hari, kondisi hujan yang berlebihan atau kondisi asap yang berada pada intensitas yang sangat tinggi. Nah, mungkin itu yang perlu kita secara bijaksana lah dalam menggunakan data yang ada. Baik, berarti sudah banyaknya informasi yang kita dapat ke pagi hari ini, Mang Cedidi, dengan kedua narasumber kita. Tapi sayangnya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Ya. Itu artinya pemirsa kita sudah dulu ngerewengin Halo Palembang, dan jangan lupa saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Aku Mang Cedidi Valdian. Dan aku Bici Asi. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.